Kayak gini aja, Ca, atau enggak? Iya sih. Kalau menurut lu buat tugas survei ini kita ambil partisipannya mahasiswa aja gimana? Aku sih setuju ya, Ca, biar nggak terlalu luas juga lingkupnya. Sorry telat. Kalian lagi bahas apa ya? Ini kita lagi diskusi tentang partisipan survei kita. Kalau aku sama dia sepakatnya sementara ini kalau partisipannya jadi mahasiswa aja biar lingkupnya nggak terlalu luas gitu loh. Kok gitu sih? Menurutku nih ya, lebih baik partisipannya masyarakat umum aja, biar lebih menyeluruh gitu. Tapi nanti jadi agak susah ngedatanya, Ki. Iya bener tuh, Ki. Pokoknya aku nggak setuju sih kalau cuma mahasiswa. Lebih baik masyarakat umum aja. Kalau kalian tetap mau partisipannya mahasiswa aja, ya udah kalian sendiri aja yang kerjain. Ilustrasi yang baru saja teman-teman saksikan adalah salah satu bentuk dari sikap loh. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teman-teman juga pernah dong pastinya mempunyai perasaan, pendapat, dan juga keyakinan tentang diri sendiri, tentang orang di sekitar, atau mungkin juga tentang trending topik di Twitter. Nah, perasaan, pendapat, dan keyakinan itu yang disebut sebagai sikap. Dalam psikologi sosial, sikap didefinisikan sebagai evaluasi individu terhadap objek, kejadian, atau gagasan. Sikap itu penting karena seringkali menentukan apa yang akan individu lakukan. Teman-teman penasaran nggak sih bagaimana sikap dapat terbentuk? Yuk simak penjelasan berikut. Berdasarkan berbagai sumber literatur, sikap dapat terbentuk melalui beberapa hal, yaitu experience. Sikap dapat ditentukan dari hal-hal yang dipelajari oleh individu sepanjang hidupnya. Yang berarti individu dapat menentukan sikapnya dari hal-hal yang dipelajari sepanjang hidupnya. Social influence. Sikap dapat dibentuk oleh pengaruh sosial seperti perilaku orang lain loh. Formal education. Sikap-sikap dasar yang diperoleh melalui pendidikan formal. Conditioning process. Sikap yang dapat dimodifikasi dengan belajar atau conditioning. Nah, sikap yang sudah terbentuk ternyata dapat mengalami perubahan juga loh. Berkaitan dengan itu, ada beberapa teori nih yang membahas perubahan sikap. Di antaranya disonansi kognitif. Perubahan sikap dapat terjadi karena konflik antara sikap dengan sikap atau sikap dengan perilaku. Contohnya, ketika seseorang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tapi tetap saja berbohong. Learning theory. Menurut teori ini, individu belajar bersikap melalui pengamatan terhadap orang di sekitarnya, sehingga mempengaruhi perubahan sikapnya sendiri. Elaboration likelihood theory yang menyatakan bahwa persuasi atau ajakan dapat mengubah sikap melalui dua jalur. Central route untuk memproses informasi yang dipertimbangkan dan peripheral route untuk memproses informasi yang tidak dapat dipertimbangkan. Dalam proses ini, perubahan sikap individu cenderung terjadi jika mereka tertarik dengan orang yang menyampaikan pesan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan evaluasi individu terhadap objek, kejadian, atau gagasan. Terdapat juga beberapa hal yang dapat membentuk dan merubah sikap kita. Nah, setelah mengetahui proses psikologis tentang sikap, tentunya teman-teman sudah semakin paham kan tentang konsep sikap dan bagaimana menentukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman semakin termotivasi untuk mempelajari materi-materi tentang psikologi ya. By the way, teman-teman tahu nggak sih motivasi itu apa? Seperti kenapa ya kita bisa termotivasi melakukan suatu hal? Nah, pada video serial selanjutnya, kita akan bareng-bareng cari tahu arti dari motivasi ini, friends. So, stay tune untuk video serial selanjutnya ya. Sekian video series pembelajaran kali ini. Jangan lupa keep exploring psychology.